Oke, selamat datang di Ngamu Musik. Kamu salah podcastin gue. Sorry, salah segmen aku. Lari. Oh, salah segmen, maaf. Sorry man, soalnya kemarin ini man Masih ke bawah vibes-nya ya? vibes-nya masih ke bawah menang loh juara. Euforia aja ya? Euforia. Soalnya kemarin tuh ini, podcastku, acaraku tuh dibajak 2 orang. Dibajak siapa? Dibajak 2 orang insan yang tak berguna. Kira dibajak sawah. Enggak. Jadi selamat datang di podcastin nih. Ini kita di acara podcastin. Biasanya tuh kalau aku kedatangan bintang tamu man, dia aku jelasin tentang podcastin. Ya jelasin toh, sekarang juga. Sekarang nggak usah ya. Lah kenapa? Karena Anda yang membuat podcastin. Ya gak apa-apa loh. Kan mengedukasi penonton. Oke, Barangkali jadi ada yang lupa. setelah sekian lama purnama ya. Jadi teman-teman, podcastin itu podcastnya Sinema. Jadi Sinema punya segmen podcast. Namanya podcastin. Kenapa podcastin? Biar bagus. Jadi tulisannya PODKESIN. Nah, podcastin. Sebenarnya SCENE sinnya tuh. Cuman biar lidah-lidah Jawa kan sin SIN. Terus habis itu kostan. Ya. Kamu nggak tahu kan? Enggak. Ini nih kalau nggak anak IPA. Aku anak ini. Ibu. Oh, Umi juga gak. Jadi gini nih man, nih lamaan kita gak ngobrol-ngobrol setelah beberapa orang yang ada di dalam podcastin. Harusnya kan kamu nih yang ada di sini nih. Kenapa? Jadi orang-orang yang gak ada cuma kamu sendiri. Nih, kamu kan sebagai ketua UKM sinematografi pertama, termasuk pembentuk lah sinematografi UKM sinematografi di UNW. Gimana tuh? Kenapa bisa Anda menjadi ketua pertama tuh? Ya, mungkin kita jelasin dulu ya. Tapi bentar mas. Apa? Minumku mana? Yo ngomong tuh. Yo. Ya, kita jelasin dulu mungkin pembentukannya lah sebelum ke ketuanya ya. Boleh. Sejarah UKM Sinema tuh berawalnya tuh dari divisi Hima TI. Jadi Hima TI itu kayak ada divisi biasalah dekorasi dokumentasi yang ngurusin foto-foto video kayak gitu. Nah tapi sih di divisi Hima itu dia tuh pengen lebih meluas lagi lah, tidak hanya di Hima. Akhirnya divisi Hima itu tuh membentuk suatu komunitas bernama TIXV. TIXV itu Oke, TIXV. TIXV itu kalau nggak salah ya artinya tuh TI 18. TI X V II 18. Oke. 17 deh. 17. 17 I-nya. Bentar bang, gak usah terlalu serius. Ini lo disponsori Tong. Ini tangsi sinyal taruh. Ini Tongji. Nah, Ini dandang. ya, Dandang ya, dulu. diminum ya. Habis sedang lu. Makasih Bang Cilok. Cilok. Disuruh tutup sih man. Aja lali. Jangan lupa ini loh. Sip. Tuh Putri membawa Apa? budaya itu. Oke lanjut. Nah, untuk TIXV itu kurang lebih ada 10 orang lah dari angkatan TI 17 sama 18. Nah, pas itu dari TIXV itu kebetulan ngajakin kita tuh pas Wali Simbaba ngajakin bikin film. Kita tuh siapa tuh? Aku, kamu, Oh, ada tuh juga ternyata. Ternyata Terus, tergabung. Rova. Nah, itu yang dari mabanya. Terus Oh iya. sama dari angkatan 17 18. Nah, ya udahlah selesai dibikin komunitas itu. Tahun selanjutnya pas kita semester 3 kita tuh nyalon Hima ya. Kita nyalon ketua dan wakil Hima. Siapa ketuanya? Ketuanya kamu, Wakilnya? ini aku. Menang. Nah, ntar dulu, Oh, belum. ntar dulu. Nah, terus pas itu lawannya itu Barisma. Nah, Barisma itu kebetulan salah satu yang tergabung yang membentuk TIXV itu. Nah, tapi ternyata pas kita lagi mencalonan, Barisma itu ternyata lagi membangun UKM Sinema, lagi mengajukan pembangunan UKM Sinema Oh iya. ke kampus. Yang akan menjadinya ketuanya itu Barisma sendiri. Sebenarnya sama Mbak Apri. Soalnya mereka yang ngajuin karena mereka pengen ada wadahnya lah. Biar ada yang menaungi gitu dari TIXV itu. Oh, manut Pak Elo diminum dulu. Jangan lupa budayanya. Ah, Sip.
Ora kopi tetep ah. Ya yowis itu. Dirokok sih. Kapan ngomongnya ini tuh? Jadi di antara bukan di antara, ketika kita mencalonkan diri, kita melawan Barisma, tapi di waktu bersamaan Barisma juga membentuk UKM. Karena kan nggak mungkin double job tuh, misal let's say dia kepilih Hima, kepilih jadi ketua sinema juga kan nggak mungkin kan. Akhirnya dia mengajukan kesepakatan lah sama aku. Kalau misalnya dia yang kepilih ketua Hima, aku yang disuruh jadi ketua UKM sinema. Tapi kalau aku yang kepilih jadi ketua Hima, ya dia tetap jadi UKM sinema. Oke, paham. Ternyata akhirnya kita kalah sama Barisma. Kita kalah ternyata. Seperti biasa kayak kemarin juga nyalon lagi kalah lagi. Oh kalah lagi, kalah terus ya. Emang udah Ditakdirkan kita runner up gitu. Ayo, kita harus apa jadi ketua pun harus ini lewat jalur giveaway. Jalur resmi. Oh iya, kita menjabat sebagai jalur giveaway juga ya, dari jalur giveaway ya. Akhirnya kita kalah di Hima dan akhirnya kita jadi ketua dan wakil ketua sinema. Aku sama kamu wakilnya atau Sebenarnya aku tahu, cuman aku pura-pura nggak tahu ya, Man. ya. Nah karena aku kan nggak tahu apa-apa nih, maksudnya nggak tahu ada pembentukan apa, cuman dipilih jadi ketua aja. Akhirnya yang proposal yang ngurusin, terus ada ET segala macam kebutuhan yang baris sama Mbak April yang ngurus. Aku cuma tanda tangan doang. Oh gitu. Terus aku di situ ngapain, Man, ketika itu? Itu cuman diajakin buat formalitas aja sih proposal biar ada orangnya. Udah kayak gitu. Udah kelar. Udah kan itu akhirnya jadi ketua dan wakil pertama sinema. Dan Itu tahun berapa, Man? tahun 2000. Kalau di awal apa sih ngerintisnya sih 2019, cuman resminya 2020. Oh, 2020 berarti tahun ajaran 2020 2021 ya? Ini 2021 apa 2021. 2021 Gimana sih ketuanya siapa sih, Man? 2021 resminya, dari bentuk awalnya pembentukannya dari 2020. 20. Umurnya berarti belum 2 tahun. Terus Sekarang tuh baru 1,5 tahun berarti. ya Nah, dalam jangka waktu 1,5 tahun itu kan waktu yang sangat belia tuh, sangat mudah banget lah buat sebuah UKM, buat sebuah negara. Kenapa sekarang bisa ada sampai sekarang nih, Man? Gimana progresmu nih, Man? sebenarnya kan waktu itu kan setengah hati juga kan ya, maksudnya ngerjainnya karena kan kita emang tujuannya pengennya jadi ketua Hima tapi malah disuruh jadi ketua UKM. Ya, betul. UKM pun bukan keinginan kita yang dibikin kan, jadi setengah hati ngerjainnya. Tapi akhirnya dikerjain, tapi setelah dikerjain kok malah jadi seneng gitu loh. Karena kan kita awalnya dulu nggak ada di bidang fotografi atau videografi pun nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Nggak ngerti sama. Jarap diam dulu ya, Pak. Jangan dibuka dulu. Nanti aja. Nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi setelah dijalanin ya ternyata senang-senang aja. Nah akhirnya setelah menemukan senangnya itu ya jadi bukan setengah hati malah 2 hati itu lebih. Nggak sadar. Berarti bukan Honda. Kalau Honda kan benar. Ya. Berarti Aku yang mahal Tuhan. soalnya motornya. Yamaha Vario bangke. Motor ada Vario. Yang dulu loh maksudnya. Oh, yang dulu. Yang gagal itu apa enggak? Ya. Oh. Nah, Lanjut. Nah, akhirnya setelah seneng itu jadi peduli dan pengen ngebangin UKM ini lebih tinggi gitu. Oke. Dalam berorganisasi ya nggak dalam berorganisasi, dalam kehidupanku tuh aku tuh selalu megang ini sih, kata-kata bukan apa ya, pegangan hidup lah. Ini. Foto hidup. Moto. Ya, moto Ajinomoto, Miwon. Nah, Nah, ada moto hidup aku tuh selalu terngiang-ngiang kata-kata Panji Pragiwaksono. Kata-katanya tuh gini, sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada Sedikit lebih baik. sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya gimana itu? Aku sebenarnya wis pernah ngomongin. Cuman aku pura-pura goblok weh. Oke, paham. Jadi Kalau aku punya ini juga, motivasi juga, moto hidup. Cuman dari Panji Kelontak. kamu kan dari Panji Pragiwaksono, Panji kira Kelontak. dari Panji Petualang. Ntar dililit ular dong aku. Nah, jadi maksud dari kata-kata itulah. Jadi kita tuh kalau bisa
memilih jalan atau memilih sesuatu tuh yang berbeda dari yang lain. Jangan berusaha hanya lebih baik daripada orang itu. Misal dari Ormawa A, kita ingin lebih baik daripada Ormawa A gitu. Bukan. Oke. Tapi yang aku pengen tanamin itu kita harus berbeda dari Ormawa yang lain. Bukan lebih baik dari Ormawa yang lain, tapi beda dari Ormawa yang lain. Makanya itu. Belum. Makanya itu orang-orang mungkin nganggapnya sinema ini aneh lah gitu, kayak menyimpang atau nyeleneh lah. Mungkin itu Contohnya ini nih. Ini. iya, kayak itu juga. Karena mungkin orang-orang tuh nganggapnya tuh aneh, menyimpang gitu. Padahal sebenarnya nggak menyimpang juga, gak aneh-aneh juga. Cuman karena berbeda aja, berbeda dari yang lain, mereka anggapnya asing gitu, karena perilakunya, jalan yang mereka pilih. Tapi sebenarnya sama. Cuman mereka masih baru aja, jadi nganggapnya aneh. Oke. Kita yang masih baru man, bukan mereka. Ya banyak perilaku kayak gini tuh di mata mereka. Di mata mereka kan masih baru nih. Jadi mereka menganggapnya aneh, menyimpang gitu-gitu. Tapi padahal yang kita lakuin tuh sebenarnya cuman hanya berbeda. Nah, perbedaan itu apa man? Perbedaan itu mulai dari kaderisasi, dari program kerja, dari visi misi segala macam tuh kita buat berbeda semuanya pokoknya. Kamu kan masa jabatan setahun teman kemarin sama aku. Program kerjanya apa aja man yang kamu ingat man? Program kerjanya sih yang banyak ya, kurang lebih tuh tahun kemarin tuh 50 kurang lebih program kerja yang berjalan di LPJ-nya. Dan ya mungkin yang paling memorable bagi kita dan semua orang mungkin itu ada proyek paling besar kita itu Takarir ya. Oh, itu proyek yang menghabiskan dana ya? Nah itu proyek paling besar yang mungkin bukan hanya kita ya, mungkin di UNW yang Ormawa kerjain itu proyek paling besar ya, menghabiskan dana paling besar. Orang-orangnya juga paling banyak, itu melibatkan banyak banget orang pokoknya. 50-an ya guys man? Sampai prosesnya aja kurang lebih 3 bulan. Oh iya ingat. Hanya jadi satu video itu. Durasi 8 menit. Nah tapi baik lagi ya tadi ke prinsip tadi, orang-orang nggak punya berbeda tapi awalnya aneh tapi hasilnya apa? Hasilnya sekarang kan jadi sinema jadi melejit. Maksudnya peningkatannya tuh cepat. Iya. Karena kita berbeda dari yang lain. Kalau misalnya berbeda itu pasti langsung kelihatan. Let's say Ormawa lain sama semua nih, hanya lebih baik sedikit gitu dari Ormawa A, B, C, D. Tapi kalau berbeda tuh udah pasti kelihatan gitu. Jadi kalau udah kelihatan itu udah pasti naik cepet gitu. Nah dalam jangka waktu 1 tahun itu man, kamu merasa kesusahan nggak man buat membentuk sebuah terjadinya UKM? Cuman bukan susah sih, mungkin belum menemukan caranya ya. Susah sih pasti ada, cuman karena kita belajar terus tiap hari, terus kita evaluasi, belajar dari kesalahan yang lama, jadi kita belajar terus akhirnya bisa juga gitu. Cuman awalnya doang mungkin karena belum tahu caranya, jadi setelahnya sih ya bisa-bisa aja. Di titik sekarang nih kita udah mendapat 2 kali juara, kita udah ke tingkat internasional juga. Jadi kita daerah udah, nasional udah, internasional juga kita udah menjamah ke sana. Kamu sudah merasa sukses apa belum man? budaya man. Merasa sukses sih belum ya, menurutku parameternya yaitu sukses iya tapi belum puas, sukses iya tapi belum puas, paham nggak? Paham. Kan kamu tadi nanya sukses kan? Kalau sukses sih iya, tapi aku sih belum merasa puas. Kenapa belum merasa puas? Kan kita udah mendapat juara 2 nasional nih. Soalnya belum juara 1. Berarti kalau misal ini kan kita baru menggarap sebuah film nih man, buat lomba nih nasional juga, nggak tahu internasional mungkin kan nggak tahu bahwa misal ada peserta dari Singapura mendaftar kan kita nggak tahu, itu keputusan juri kan. Tapi kalau juara 1 kamu merasa puas berarti sudah puas. Udah terus bubar. Nah terus pembimbing nih man, pembimbing sama pembina nih. Nah ini hal yang orang-orang nggak tahu nih man. Nah ini pembina kita siapa man? Nah ini awalnya juga ceritanya lucu ya. Ngakak dulu. Kita tuh nemuin pembimbing ini nggak sengaja semua. Yang pertama itu
seminar resmi kita Pak Dito itu kita juga nemunya gak sengaja. Dulu pas awal-awal pembentukan tuh kita ada beberapa kandidat yang menjadi pembimbing gitu. Pilihan lah. Ada bukan pilihan. kandidat. Iya. Ada beberapa pilihan. Nah tapi terus tiba-tiba ada anak sastra Inggris yang komen gitu tuh. Lagi nyari pembina sinema ya kata gitu. Kenapa nggak Pak Dito aja? Soalnya dia juga ngajar sinema di sastra Inggris. Akhirnya kita ngomongin Pak Dito, malah Pak Dito juga semangat gitu, malah nggak ada penolakan, baru ngajuin langsung terima, langsung semangat. Langsung oke ya. Nah, terus setelah lama apa Berjalan. kurang lebih 3 bulanan tuh, terus kita udah bikin area ya awal-awal lah. Nah, terus ada yang ngelirik Pak Willy. Nah Pak Willy jadi kebetulan tertarik juga nih buat ngebantuin kita, buat ngebimbing kita. Akhirnya kita punya pembimbing dan pembina yang selalu menemani kita lah dari awal. Nah, ini tepuk tangan, kalau ini tepuk tangan. Iki malah ngerumpi, tepuk tangan saya. Nah, sip. Ngerumpi banget. Nah, Pak Willy itu sebenarnya siapa man di sinema? Pak Willy itu pembina tapi pembimbing tapi nggak official. pelatih. Oke. Asalnya pelatih gitu, tapi karena selalu membimbing kita jadi pembimbing. Kan kalau pelatih itu hanya ngelatih skillnya aja kan, skill kita berkamera, fotografi gitu. Tapi kan karena Pak Willy ngelatih kita yang lain juga, jadi pembimbing lah jadinya. Nah ini kan mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu siapa Pak Willy. Oh Pak Willy ini pembina sinema. Sebenarnya tidak. Ini klarifikasi langsung dari ketua pertama nih yang menentukan, yang tahu semuanya. Jadi ini klarifikasi. Jadi udah jelas Pak Willy siapa, pembimbing kita siapa, pembina kita siapa ya. Udah jelas ya, udah clear ya. Saya Pak Dito kadang-kadang sibuk ngurus prodi fakultas, ya akreditasi prodi fakultas, dan ada kesibukan lainnya sendiri. Jadi kala Pak Dito gak bisa tuh Pak Willy yang nemenin kita gitu. Tapi nih dari kacamata kamu nih man, sebagai bisa dibilang RI 1 ya, Sinema 1 ya, UKM Sinema 1 lah bisa dibilang. UKG 1. Oh ya, UKG pertama ya kamu ya, bisa dibilang kamu UKG pertama. Swawat merah. Bisa dibilang kan kamu UKG pertama nih. Dari kacamatamu nih, Pak Willy itu gimana? Tapi kamu nggak pakai kacamata, dari matamu berarti. Gimana apanya? Menurutmu tuh Pak Willy orangnya tuh gimana gitu? Ya orangnya mau sabar lah melatih kita yang Jadi Pak Willy rasa sabar man. ya pelatih yang pembimbing ideal ya. Maksudnya cocok sama kita yang frekuensi dengan sinema, dengan orang-orangnya itu cocok lah, frekuensi lah. Nah sekarang kan orang-orang sinema tuh sekarang banyak lah man, bisa kita bilang banyak lah, karena yang tahun kemarin kan kita banyak cuman formalitas proposal nih. Kita omongin langsung nih, tahun kemarin kita banyak orangnya cuman formalitas proposal. Nah yang sekarang ini kan orang-orangnya asli nih, ori nih, mereka masuk karena mereka pengen, mereka masuk karena minatnya. Orang-orang banyak seperti itu, bagaimana caramu mengarahkannya man, hingga terbentuk sampai sekarang nih man? Kan tahun kemarin, kan aku jawabnya tahun kemarin ya, berarti jawabannya yang jawab ketua yang sekarang. Oh gitu. Iya. Ya, masuk cepat. Karena aku gak ngatur yang sekarang ya. Ya mungkin kan ini kan buah dari benih yang kamu tanam tahun kemarin dong man. Ngaturnya gimana ya, kita sih ya itu yang aku bilang tadi, kita juga dalam kaderisasi, dalam regenerasi ya kita juga ngelakuinnya berbeda dari ormawa lain, dari organisasi lain, yang membuat si orang itu harus benar-benar loyal gitu sama UKM ini. Kalau ketika udah loyal sama ormawa, sama UKM ini, udah pasti semua apapun pasti dilakukan nih. Ini aku masih ingat nih, ini boleh gak sih kita buka dapur man? Apa? Bagaimana cara memupuk orang-orang baru nih? Mungkin biar
orang-orang tahu, mungkin barangkali bagus kan bisa ditiru gitu. Kamu mau menyampaikan boleh ini nih, hal yang kita terapin tahun kemarin gitu loh, Man. Jadi tahun kemarin, guys, nah, aku sama Salman tuh menerapkan loyal, sifat loyal. Jadi ketika kita loyal ke orang itu, maka orang itu akan loyal juga ke kita. Bukan ke kita juga, ke UKM nantinya kita, bukan kita sih. Nah orang-orang itu bakal loyal. Bener nggak, Man? benar sekali. Oke, bener sekali. Dapat 2 juta. Nah, ya itu karena kita udah nanemin ke ke, ke apa sih sifat-sifat itu ke generasi baru kita. Mungkin mereka nggak menyadari apa yang kita lakukan selama ini, tapi akhirnya mereka sekarang baru menyadari gitu loh. Karena akhirnya mereka menyesal. Nggak ada yang gitu. Menyesal mengikuti kita. Ya akhirnya ya setelah mereka kita tanemin itu kita lepas pun bisa autopilot gitu kan. Nggak mesti kita harus kita terus ketika udah itu tertanam. Tapi dengan SDM sinema yang sekarang, anak-anak UKM sinematografi sekarang, kamu udah merasa anjing, aku udah sukses nih jing kayak gitu, ngebentuk anak-anak itu yang sekarang loh. Kalau ngebentuk anak-anaknya sih ya udah terbilang udah cukup sukses, tapi mungkin jumlahnya aja ya. Kalau lebih banyak mungkin lebih bagus lagi sih. Meskipun udah banyak dari tahun kemarin, tapi kalau bisa lebih banyak lagi ya lebih bagus lagi. Oke, paham. Man, ada ini nggak, Man, sepatah dua patah kata untuk angkatan tahun sekarang? Ken, tolong dengerin. Ya. Ini Salman mau mengasih wajungun. Apa ya? Mungkin Dibenerin dulu dong. Kameranya sini. oh iya, Aku sini. dibenerin Oh, dulu iya. wajungun tadi aku bilangnya. Ya ini Wilujeng masih Wilujeng. Kalau cengkeng. Mungkin ini ya, mungkin anggap aja ini ke yang baru ya, anggap Lihatnya aja, kamera ya, bukan Ya, nanti ini loh. lagi pose. anggap aja UKM ini tuh rumah kalian gitu. Kalau Hmm. misalnya emang kalian udah tertanam di diri kalian rumah itu UKM itu rumah kalian, ya pasti kalian juga pasti ngerawat itu dengan baik. Gak mungkin kan misal kita udah punya rumah sendiri nih, kamu misal nanti udah punya rumah sendiri, Hmm. terus rumahnya kotor gitu kan, gak mungkin Najwa yang bersihin kan, pasti Ya. kamu bersihin sendiri dong. Nah itu dan aku juga ini dengar dari Panji juga sih, dia tuh ceritanya tuh punya ini apa sih, ceritanya tuh orang tuanya tuh kaya raya, punya pembantu 4, Hmm. tapi ibunya tuh masih sering bersih sapu-sapu segala macam, padahal ada pembantu 4. Hmm. Dan akhirnya pun dia nanya, "Nah, kenapa masih bersih kan ada pembantu?" Kenapa? Soalnya ini kan rumah kita, soalnya meskipun ada pembantu ya, kalau misalnya di rumah kita ya kita harus sendiri yang ngerawat, jangan orang lain. Nah pasti kalau udah memiliki rasa apa sih, memiliki rumah itu pasti dia itu pasti ngerawat dengan baik. Oke ya. Tepuk tangan. Oh. Ya berarti misal ada genteng bocor langsung diganti gitu ya, Man, ya, langsung dirawat. Nah, Dan rumah itu bukan hanya tempat tinggal gitu, bisa tempat beristirahat, tempat berlabuh ketika kita kebingungan arah, kan itu juga bisa. Ya aja. itu sudah kita lakukan. Kita stres ke GKC. Udah seminggu kita ke GKC doang, dari pagi sampai malam. Ngapain? Gabut. Enggak ngapa-ngapain ya? Enggak, karena emang nyaman tempatnya kan. Kita juga buat tempatnya senyaman mungkin biar kita juga enak gitu, nyaman di situ. Oh, aku masih ada satu pertanyaan. Ini durasi panjang dikit nggak apa-apa ya? Satu pertanyaan nih. Kita ada satu orang yang ada perannya, berperan di UKM sinematografi, tapi dia bukan mahasiswa Universitas Sidoarjo. Menurutmu gimana, Man? Apanya? Itu boleh apa enggak? Menurutku boleh ya, tapi kan bukan hanya UKM kita doang, UKM lain juga kan, orang lain pun pasti banyak ikut campur dari orang luar gitu loh. Man, tolong nanti kalau edit dikit ya, Man. Ya bukan hanya UKM musik yang UKM lain pun ada. Kenapa Anda sebutin lagi? UKM lain pun, orang lain pun ada, kayak UKM tari, UKM padus kan itu kan pelatih dari luar semua. UKM silat pun. Enggak. Yang olahraga kan pelatihnya dari luar semua juga kan, ada beberapa yang dari luar. Menurutku itu nggak jadi masalah sih, karena kan kita mau ikut Peksimida kan, kita ada Peksimida kan disuruh cari pelatih orang luar juga. Oh iya. Kan karena memang keterbatasan SDM yang ada di UNW, jadi ya kita kalau ingin berkembang ya
harus membuka jalan gitu, jangan menutup jalan. Kecuali kita udah bagus-bagus Tapi gitu. Anda berani jujur ya. Masuk kekurangan SDM. Anda berani jujur sih. Tapi ini kemarin kan beberapa kali kan ya adalah permasalahan yang ya bukan yang membuat ya, yang berasal dari orang itu teman. Yang dikata penyusup, wah sinematografi menang karena penyusup. Itu gimana Wan pendapat Anda Mas? Ya, itu. Biasanya ngabisin uang. Biasanya ngabisin uang katanya Man. Itu balik Sinematografi. Makanya ke aku yang aku katain di awal, karena kita lakuin itu berbeda dari yang lain. Jadi yang lain tuh nganggapnya ya itu menyimpang, aneh gitu. Padahal kan nggak aneh, nggak ada yang mempermasalahkan juga dari petinggi-petinggi kampus, dari mana tuh nggak ada yang protes, malah disupport gitu loh, dari wakil rektor kemahasiswaan segala macam kan malah kenal dengan orangnya dan malah support gitu. Nah, itu karena mereka kaget aja dan hal yang baru bagi mereka, jadi mereka anggapnya aneh gitu. Atau mungkin mereka iri kita juara. Bisa jadi juga. Ini kita mengikuti project lomba festival UI, film UI. Enggak sih namanya apa? UI Film Festival. Nah, kebalik doang. UI Film Festival. Nah, Anda tergabung di sana. Yakin menang? insya Allah. Oke, siap. Ya minimal masuk finalis lah. Amin. Amin. Kita liburan ke Jakarta ya kan. Oke, Ke Depok kok. UI di Depok bukan di Jakarta BTW. Oh. Ya. Oke, mungkin sekian sih Man ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih jauh tuh sampai subuh besok gak kelar Man. Ini aku masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi kalau aku lontarkan nanti sampai subuh besok. Iya. Jadi Dan nambah masalah juga. Ini udah nambah masalah ya. ini bahaya nanti edit itunya. Jadi kita akhiri ya Man ya, saya akhiri. Terima kasih Man udah ngeluangin waktu, sebenarnya yang ngeluangin waktu aku ya. Bukan Anda. Masih ya Man sudah datang ke sini. Terima kasih juga sudah diundang. Sebenarnya Anda yang mengundang saya. Anda yang mengundang saya. Makasih ada. Ini acara Anda. Anda tuh otak-otak di balik semua podcast ini. Terima kasih. Podcast ini nanti jadi twing gitu thumbnail. Oh ya Man, twing. Nah, siap ya Man ya. Bodo Udah amat. amat. Oke, thank you Man. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Thank you.